Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau selamat subuh lah. Ya. Salam sehat untuk semuanya. Salam petani Indonesia. Gitu. Ya sahabat. Mohon maaf. Kali ini saya propertinya sederhana aja ya, seperti biasa, banyak cucian piring, nggak apa-apalah. Adanya seperti itu, yang penting rapi. Nah, kita langsung eksekusi. Gitu. Mohon maaf ya, saya sambil ngerokok nih. Istri saya juga sambil masak. Ya. Sambil masak di dapur. Yang jelas bagi saya bikin konten bagian dari menumbuhkan imun ya. Bukan imun. Begini sahabat. Ini bil khusus untuk petani pemula seperti saya, petani pemula nih ya. Karena kita kalau melihat tanaman sebagai petani pemula, ketertarikan ya, karena Tuhan, kadang-kadang kita ya itu merasa tertarik ya. Apalagi kalau kita melihat konten-konten sahabat-sahabat kita YouTube ya, YouTuber ya, petani YouTuber, wah istimewa kan, semua ahli-ahli semua, dari tanam anggur, tanam durian, tanam alpukat, banyak lah sesi jagat ini ya. Nah, yang jelas kan ilmu tidak ada ujungnya, teknik bisa beragam ya. Semakin seseorang menyelami profesinya, semakin dia berpengalaman, semakin dia mengetahui teknik-tekniknya gitu. Nah, kali ini adalah poin perihal grafting, sambung menyambung, okulasi mengokulasi gitu. Saya kerap kalau menonton di channel-channel sahabat-sahabat YouTuber gitu ya, gitu. Sudah saya pastikan bahwa mereka itu adalah yang baru memulai gitu ya, ingin mencoba. Sebaiknya kalau memang hobi, memang suka, sebaiknya mencobanya langsung gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar dicoba-coba, tapi dipraktekkan, karena di YouTube ilmu semua gitu ya. Tapi yang jelas dengan bermaksud tidak memprovokasi, mohon maaf sebelumnya gitu ya. Yang jelas tidak secara utuh juga pengalamannya tersampaikan di konten ya, namanya konten gitu ya. Itu ada sekian persen lah yang masih disimpan, katakanlah rahasia perusahaan gitu ya. Gitu. Nah, sahabat, mengenai okulasi sambung menyambung gitu. Begini garis besarnya nih, umumnya saya sudah menyambung berkali-kali tetap saja gagal gitu, kering, busuk dan sebagainya. Atau saya sudah menyambung, cuma yang hidup satu gitu, itu pun stuck gitu ya, hidup enggak, mati pun tidak. Nah, tentunya kata kuncinya begini sahabat, harus diperhatikan prasyaratnya gitu ya. Sebelum prasyarat pisau dan sebagainya, seedling, entres, itu suhu ya, waktu menyambung, harus yang paling penting itu berlatih dulu. Yang awalnya yang paling dasar, berlatih apa? Itu berlatih mengupas kulitnya, kulit entresnya atau kulit seedlingnya. Berlatih kalau misalkan sistem ngambil sambung pucuk, berlatih membuat bajinya dulu ya, entresnya itu, terus berlatih mengerat serapih mungkin gitu, sebagus mungkin gitu ya. Itu selesai, itu setelah dikuasai cara membelah. Kalau lihat di konten-konten membelah ya sepertinya saya menyampaikan, karena sudah terbiasa ya, enak aja membelah gitu ya. Gitu. Nah, bagi yang memulai tentunya harus latihan dulu bagaimana sih membelah batang bawah yang rapi gitu ya, supaya kulitnya tidak pecah gitu ya. Dilatih juga itu, terus dilatih gitu. Setelah itu didapat, nah itu poin pertama ya. Setelah didapat, wah pertanyaannya gimana bang, gimana nih itu kalau seedling saya dibuat latihan gitu kan, saya udah nyiapin capek-capek, misalkan 10 seedling dipakai latihan gitu biasa-biasa gitu, hancur dong seedling saya. Nah, makanya caranya pakai ranting pohon ya. Pakai ranting pohon, ranting apa aja, durian kayak gitu. Coba dari situ
jadi dua ya poinnya, pakai ranting aja, ranting jadikan sebagai perumpamaan shading dan entrance. Selesai itu pisaunya yang tajam. Pisau nggak mesti mahal, nggak mesti produk A, produk B, produk C, yang jelas tajam, bersih, tidak karatan gitu ya. Itu sementara cukup dulu gitu, karena intinya sebagus apapun saddling Anda, sebagus apapun entres Anda, kalau Anda cara mengupasnya, cara membuat bajinya, cara membelahnya kaku, otomatis syaratnya jadi tidak terpenuhi ya. Jadi kalau istilah peribahasa saya begini, yang mahir itu karena sudah terbiasa gitu. Karena belum terbiasa, bagi pemula jadinya nggak mahir. Supaya mahir gimana? Biasakan latihan itu. Jadi jangan bosan-bosan. Ketika gagal ulangi lagi. Gitu ya. Jadi poinnya 3 nih. Poinnya 3. Latihan dulu cara menggunakan pisau. Latihan dulu cara mengupas kulitnya atau membuat bajinya, entresnya, dan cara membelah batang bawah. Memang tampak sepele, tampak mudah gitu ya. Kalau melihat konten-konten sahabat-sahabat yang lain, aduh gampang dah kayaknya gitu ya. Gitu. Anak SD juga bisa, ternyata setelah dipraktekkan tidak semudah itu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan dari awal, pertengahan sampai ini mau penutup nih. Yang jelas saya tidak melemahkan motivasi kawan sahabat semuanya. Yang jelas yang paling mahal itu ingin mencoba. Tapi ketika ingin mencobanya jangan asal-asalan. Gunakan praktekkan seperti apa yang saya tadi sampaikan. Niscaya insya Allah Anda menjadi mahir. Ya, kalau Anda bisa melakukan grafting, luar biasa, rasanya senang sekali ya. Gitu, tanda kutip lumayan ya. Bibit-bibitan mahal kalau beli gitu. Kalau bikin sendiri lebih murah meriah gitu ya. Nah, nanti to be continue di penjelasan berikutnya. Dan bila sahabat ingin bertanya gitu ya, silakan, insya Allah saya jawab. Yang jelas pertanyaannya atau komennya yang positif ya, demi kemajuan konten saya dan kemajuan channel saya juga, pengetahuan yang kita share ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang jelas kaitannya dengan sambung menyambung grafting ya, jangan dianggap sepele karena itu butuh proses gitu ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan milik saya. Kelebihan dan kemegahan ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Demikian, terima kasih. Salam grafting, salam petani Indonesia, tetap optimis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.